Negeri ini bertanya-tanya, siapakah sosok Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu kemunculannya. Ratusan tahun telah berlalu. Goncangnya alam yang sudah semakin kerap muncul menyambut janji 500 tahun yang tertagihkan menjadi suatu tanda tanya, apakah ada hubungannya. Santer tersiar di berbagai kabar media sosial tentang ramalan Prabu Jayabaya yang semakin terbukti kebenarannya. Menjaga diri untuk tetap eling waspodo, menerapkan sili asah, asih, dan asuhnya Prabu Siliwangi, juga serat-serat Ronggo Warsito yang semakin tenar sebagai paweling kita bersama. Kunci utama seorang satria Piningit adalah memiliki senjata Trisula Weda, yaitu senjata perilaku yang berasaskan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk diterapkan di negeri ini. 3 hal utama yang digadang-gadang akan membawa seluruh rakyat Nusantara menuju kesejahteraan dan kemuliaan. Kemuliaan yang dicita-citakan bagi rakyatnya, bagi dunia, dan tentunya sebagai persembahan terbaik negeri ini untuk Sang Maha Pencipta. Tidak hanya tentang 3 hal itu saja, Satria Piningit juga adalah penggabungan kekuatan 3 jiwa yang menjadi satu, yaitu jiwa-jiwa penguasa Nusantara zaman ratusan tahun yang lalu yang telah disatukan di dalam satu wadahnya yang baru. Mungkin hal ini cukup mengagetkan bagi banyak kalangan. Selama ini tak banyak yang mengetahuinya. Bila pun mengetahuinya, tak banyak yang mengetahui 3 jiwa, siapa sajakah yang ada di dalam wadah baru ini, yang kemudian diberi gelar penghormatan Satria Piningit Calon Ratu Adil. MC tidak bisa menyebutkan siapa saja ketiga sosok ini. Gelar kehormatan ini begitu dikenal di berbagai kisah zaman keemasan Nusantara selama beberapa periode ratusan tahun yang lalu. Ada Raja Nusantara, ada juga Ratu Nusantara, dan pernah juga berganti wadah sebelum Satria Piningit yang sekarang ini. Satria yang sedang ditunggu kemunculannya dan masih menjalani berbagai proses panjang, tugas-tugas dari para leluhurnya atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggabungan ketiganya adalah penggabungan dari banyak penggabungan kekuatan kerajaan Nusantara dan di luar Nusantara zaman dahulu. Itu sebabnya SP memiliki banyak leluhur yang mendampinginya. Selain juga sang pamumungnya yang telah bersamanya sejak ia masih di dalam kandungan ibunya, yang terlahir dari seberang hingga hijrah untuk terus belajar dan mengasah berbagai pengalaman. Sesungguhnya, semua telah terpaparkan di berbagai ramalan dengan cukup detail sesuai yang terjadi sesungguhnya. Hanya kemampuan kitalah yang begitu terbatas untuk menelisik lebih dalam dan teliti. Karena memang amatlah sangat tidak mudah untuk mewedarkan setiap bait ramalan yang tertuang. Tuhan juga tidak serta-merta begitu mudahnya untuk memperlihatkan sosoknya dapat terbuka bagi khalayak.
Semuanya teramat sangat detail tertutupi oleh berbagai hal, baik itu identitas yang sesungguhnya, baik itu keadaannya, bahkan juga keilmuan yang dikaromahkan kepada Satria Piningit. Dan tentunya itu semua untuk perlindungan bagi sang satria yang memiliki pasukan berlapis-lapis dari segala macam entitas langit dan bumi juga goib. Ketiga sosok yang menjadi satu ini masing-masing memiliki karakter, kemampuan, dan kekuatan yang berbeda-beda. Beliau-beliau memiliki kisah-kisah sejarah yang sangat fantastis di zamannya, dan masing-masing telah tertulis namanya di beberapa arca, candi, dan petilasan-petilasan yang sampai saat ini sangat sering dikunjungi para pengikut setia masing-masing dari para beliau. Ketiganya bersatu, atau lebih tepatnya disatukan oleh Tuhan dalam keadaan tersembunyi di dalam satu wadah baru. Itu sebabnya dari ketiganya yang menjadi satu ini telah menyatukan begitu banyak kekuatan masing-masing leluhurnya dan asal-usulnya yang hampir dari segala penjuru Nusantara hingga dunia. Meskipun sang satria terpingit saat ini hidupnya tampak sangat biasa di tengah masyarakat berbagai kalangan, tetapi ketika beliau berbicara akan tampak 1000 wajah yang berubah-ubah. Bagi orang-orang yang diridhoi Tuhan untuk mampu melihat pergantian wajah goibnya.